Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati mengawali hari untuk melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mana yang lebih banyak kita lakukan di dalam keseharian kita? Mengucap syukur atau menggerutu? Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita mau atau kita inginkan. Meskipun kita sudah menyusun atau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun kadangkala atau bahkan seringkali banyak hal yang mengecewakan. Sehingga kita lebih cepat reaktif yang diwujudkan dengan kata-kata, umpatan atau kata-kata kotor atau menggerutu. Istilahnya mengomel. Saudaraku, maukah kita belajar untuk lebih lambat bereaksi dalam berkata-kata yang diwujudkan dengan menahan kalimat atau kata-kata kotor, kata-kata umpatan, dan kita mau belajar untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Yang hari ini firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kolose 3 ayat 17. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, mari kita mengawali hari ini dengan mengambil satu komitmen, sebuah komitmen menahan diri terhadap kata-kata kotor, kata-kata umpatan, dan belajar dengan tulus untuk berkata-kata sopan sambil bersyukur serta memuliakan Tuhan. Meskipun ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan itu mengecewakan atau membuat kita marah, mari kita belajar untuk menahan diri dengan tidak mengumbar kata-kata makian, kata-kata jorok, bahkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Mari saudara kita belajar untuk dapat menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Alasan yang utama untuk kita membuang kata-kata kotor adalah karena saya dan saudara adalah manusia baru di dalam Kristus. Kita telah mati terhadap dosa dan sekarang kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Karya penebusan Kristus menjadikan saya dan saudara adalah ciptaan baru, dan kita semua sudah dimateraikan dengan Roh Kudus agar kita terus mengalami proses pengudusan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka kita diingatkan akan jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Kita harus membuang segala bentuk kecenderungan dosa seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, alasan yang kedua bahwa kita harus membuang kata-kata kotor kita adalah bahwa saya dan saudara dipilih dan dipanggil oleh Tuhan adalah untuk menjadi saluran berkat. Tentu saja saudara, kita bisa menjadi saluran berkat tatkala kita khususnya di dalam berbicara adalah berkata-kata yang memuliakan Tuhan. Contohnya, kita tidak memaki-maki atau mengumpat orang lain ketika sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita akan berkata, "Itu sudah sifat saya. Kalau sudah marah ya sudah, saya lega." Saudara yang lega, saudara yang sudah, tapi kata-kata yang saudara sudah katakan itu sudah menyakitin orang lain dan itu tidak mudah untuk dilupakan. Kata-kata yang keluar, khususnya kata-kata yang menyakitkan, itu bagaikan sebuah paku yang ditancapkan ke tembok atau pintu. Ketika paku itu dicabut, bekasnya masih ada. Ingatlah bahwa saudara sudah menjadi milik Kristus. Saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus, manusia baru yang diperlengkapi untuk dapat menjadi saksi dan memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan kotor, umpatan, bahkan makian akan melukai dan menyakitkan orang lain. Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Saudara, kita dapat menegur kesalahan orang lain dengan berkata-kata yang lebih sopan, lebih baik, serta kata-kata yang membangun. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saat emosi kita mulai tersulut, mintalah pimpinan Tuhan agar kita tidak lepas kendali dengan sikap dan perkataan kita. Mari kita memasuki minggu ini dengan belajar untuk menjadi berkat dalam berkata-kata. Belajar untuk memuliakan Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Mari ambillah waktu teduh, biarlah Roh Kudus menuntun dan menolong saudara untuk berdoa. Memimpin saudara untuk juga melakukan komitmen kita. Mari kita boleh melalui minggu ini dengan memberikan kata-kata yang boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa sambil kita boleh mendengarkan musik berikut. Pimpinlah kata-kata kami, ya Tuhan. Berjaga-jagalah dan awasilah bibir dan mulut kami, supaya kami terus boleh memuliakan Tuhan. Kami rindu perjalanan hari ini kami mulai dengan satu komitmen, untuk kami boleh memiliki perkataan-perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami di dalam menjalani seminggu ini, agar kami terus boleh menjaga komitmen kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan dan bukan menyakiti Tuhan, melukai orang lain. Terpujilah Engkau, bimbing kami, tolong kami untuk boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita melangkahkan kaki kita dengan satu keyakinan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita, membimbing kita untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin.